Halo, bertemu kembali dengan Biologi PW Channel. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan share video ini. Biologi itu menyenangkan. Belajar bersama Pak PW. Ya, jadi faktor yang mempengaruhi kerja enzim itu salah satunya adalah inhibitor, ya, selain ada aktivator. Nah, kalau kemarin aktivator atau sering disebut dengan zat penggiat itu, contohnya itu adalah ion kobalt, mangan, nikel, magnesium, gitu ya. Dan garam-garam dari logam alkali tanah itu dapat mempercepat atau mengaktifkan, ya. Begitu juga dengan vitamin. Oke, nah sekarang faktor yang mempengaruhi yang lain itu adalah inhibitor. Jadi kalau ada aktivator, ada inhibitor. Nah, berarti kalau inhibitor itu adalah zat penghambat. Nah, supaya memudahkan kita bedakan menjadi 3. Nah, ini kan di sini hampir mirip ya antara non kompetitif dan unkompetitif. Nah, bedanya apa nanti tolong diperhatikan dengan seksama ya. Oke. Jadi yang namanya penghambat itu kalau kita bicara dengan enzim itu istilahnya adalah inhibitor, ya. Ada 3 tipe, yaitu kompetitif dan non kompetitif dan unkompetitif, ya. Untuk kompetitif itu dari artinya sendiri itu adalah bersaing, ya, berarti ada yang diperebutkan. Nah, yang diperebutkan itu sebenarnya apa? Ya, ternyata yang diperebutkan itu adalah sisi aktif dari enzim, ya. Jadi kita lihat kompetitif. Nah, ada suatu yang diperebutkan. Nah, ternyata yang diperebutkan itu adalah sisi aktif enzim. Karena kan ini yang sisi yang paling utama dari suatu enzim itu bisa dapat bekerja dengan baik, ya. Nah, misalnya kita lihat skema ini ya. Saya jelaskan berdasarkan skema. Ini adalah enzim. Kemudian S itu substrat. Nah, kita udah punya ketentuan ya kalau S itu substrat. Kemudian I itu adalah inhibitor. Oke. Nah, kalau enzim plus substrat itu kan harusnya membentuk kompleks enzim substrat kan. Lalu dia masih bisa bereaksi untuk menghasilkan enzim. Dan P itu apa? Produk. Oke, nah berikutnya yang di bawah. Ini kalau ada inhibitor, nah maka ini ada inhibitor. Lalu dia ketemu dengan enzim, maka membentuk kompleks enzim inhibitor. Nah, enzim inhibitor itu yang nggak akan terbentuk. Nih, sebentar nih. Enzim itu nggak akan terbentuk nih. Ya, dia nggak akan bisa bekerja. Kenapa? Karena sisi aktifnya itu sudah ditempati oleh inhibitor. Ya, kalau di sini kompleks enzim substrat nanti masih bisa menghasilkan produk ya, P1 ya dan P2 serta enzimnya sendiri masih bisa digunakan lagi. Tapi kalau yang seperti ini, karena sisi aktifnya sudah ditempati oleh inhibitor, maka substrat udah nggak punya tempat lagi, bingung, ya, makanya dia nggak bisa bekerja. Jadi inhibitor berupa senyawa yang menyerupai substratnya, lalu mengikat enzim membentuk kompleks enzim substrat. Ini ya, membentuk kompleks enzim substrat. Oke. Karena terikat secara reversibel, penghambatannya bias, yaitu ketika ditambah substrat maka akan mengurangi penghambatannya. Jadi cara menghilangkannya inhibitor ini dengan cara menambah substrat lebih banyak, ya, maka persaingannya dia akan menang ya. Jadi karena kan ini reversible ya, bolak-balik. Jadi dengan cara penambahan substrat maka akan menghilangkan inhibitor itu ya, substratnya akan lebih cepat terikat oleh sisi aktif enzim ini. Jadi pada intinya ketika kompetitif itu yang dipersaingkan adalah sisi aktif enzim. Jadi duluan tuh
mana enzim dulu yang substrat dulu yang menempati sisi aktif atau inhibitor dulu yang menempati sisi aktif. Ya. Kalau substrat dulu yang menempati sisi enzim aktifnya, maka akan menghasilkan produk. Tapi kalau sisi aktifnya sudah ditempati oleh inhibitor, maka enzim itu tidak akan bekerja. Artinya tidak akan bekerja, dia tidak akan menghasilkan produk. Ya, itu adalah kompetitif. Ya, inhibitor kompetitif. Nah, sekarang yang non kompetitif. Nah, yang non kompetitif itu berarti dia tidak memperebutkan sisi aktif. Ya, sisi aktifnya ada. Ya, dia tidak diperebutkan. Ya, tetapi inhibitor terikat pada sisi lain dari enzim yang bukan sisi aktif. Nah, di sini kata kuncinya ya, bukan sisi aktif. Ditempeli oleh inhibitor. Jadi dia tidak memblok pembentukan enzim substrat kompleks, tapi enzim menjadi tidak aktif ketika inhibitor itu terikat walau enzim mengikat substrat. Nah, terikatnya itu di mana? Terikatnya itu adalah di tempat lain. Nah, contohnya di tempat sini nih. Ya. Walau enzim mengikat substrat. Inhibitor mengurangi konsentrasi enzim yang aktif. Ya, jadi kalau kita buat bagannya seperti ini ya, enzim plus substrat ya akan menghasilkan enzim substrat, kemudian menghasilkan enzim plus produk ya. Nah, kalau yang non kompetitif, enzim plus ini ya, plus apa, inhibitor, oke, tapi dia menempelnya bukan di sisi aktif ya, maka membentuk kompleks enzim inhibitor plus substrat ya, maka akan membentuk kompleks ini, enzim, substrat, dan inhibitor. Nah, dan di sini tidak akan menghasilkan produk. Oke. Nah, kenapa dibedakan ini 1 dan 2? Nah, ini kan sebenarnya sama nih. Oke, nah sekarang bedanya apa? Tadi kan kita dengar ada istilah non kompetitif dan unkompetitif. Nah, yang unkompetitif itu pakai yang 2 tadi. Ya, jadi terbentuk kompleks enzim substrat dulu, baru ditempeli oleh inhibitor, lalu menghasilkan ini. Ya, berarti itu unkompetitif. Jadi terikat pada sisi lain selain sisi aktif. Nah, berbeda dengan non kompetitif. Nah, kalau yang unkompetitif bedanya di sini, un dan non. Kalau yang unkompetitif itu inhibitornya terikat pada ES dulu ya. Jadi terbentuk ES dulu. Tapi kalau tadi yang non kompetitif, ya saya balik lagi ya. Kalau yang non kompetitif itu dia enzimnya masih bebas ya. Lalu ditempeli inhibitor. Nah, lalu baru ini gitu ya. Nah, tapi kalau di sini terbentuk enzim substrat dulu, baru ditempeli inhibitor. Nah, makanya hasilnya sama kan, ESI. Jadi paham ya, tolong bedakan antara non kompetitif dan unkompetitif. Kalau yang ini adalah unkompetitif, kalau yang ini, jadi jalurnya lebih panjang yang ini ya. Yang ini adalah non kompetitif. Oke. Apakah ada pertanyaan ini yang kadang sering bingung kalian, antara bedanya non kompetitif sama unkompetitif apa? Ya kan hampir sama non sama an, itu sama-sama tidak gitu ya. Ya, tidak memperebutkan sisi aktif, iya memang. Ya. Tetapi dari prosesnya kalau yang non itu dari enzim bebas ketemu inhibitor, kemudian membentuk kompleks enzim inhibitor, baru ditambah substrat. Tapi kalau yang unkompetitif itu terbentuk ES dulu ya, jadi jalurnya langsung terbentuk ES dulu. Nah, setelah terbentuk ES ketemu dengan inhibitor. Nah, makanya jadi nggak jadi menghasilkan enzim produk ya. Oke, itu perbedaan dari unkompetitif dan non kompetitif ya. Jadi tolong dipahami ya. Nah, berikutnya
yang terakhir adalah ada suatu enzim yang dinamakan enzim allosterik. Ya, enzim allosterik ini kondisi di mana enzim yang mempunyai dua bagian sisi aktif, yaitu bagian aktif yang menangkap substrat dan bagian yang menangkap penghambat atau inhibitor. Nah, sekarang ini ada inhibitor tapi sudah disediakan tempat, maka namanya allosterik. Jadi inhibitor allosterik. Oke. Nah, sekarang begini. Allosterik inhibitor penghambat yang dapat mempengaruhi kerja enzim allosterik. Apabila ada senyawa yang dapat memasuki bagian yang menangkap penghambat, maka enzim menjadi tidak aktif. Oke. Dan senyawa penghambat tersebut merupakan penghambat allosterik. Struktur senyawa penghambat allosterik itu tidak mirip dengan struktur substrat. Ya, apabila enzim menangkap substrat, maka penghambat tidak dapat terikat pada enzim sehingga enzim dapat aktif mereaksikan substrat menjadi produk. Nah, kita akan lihat gambarnya, ya, seperti ini. Jadi ini adalah enzim yang memiliki dua sisi, ya, itu namanya enzim allosterik. Jadi ada sisi allosterik dan ada sisi aktif. Ya. Kalau ada substrat masuk ke sisi aktifnya, maka akan menghasilkan produk. Ya, ini wajar ya. Tetapi kalau ada allosterik inhibitor, ya, menempel di sisi allosteriknya, maka dia tidak akan terbentuk produk atau sedikit mungkin terbentuk, ya, karena kan terganggu, ya, dengan adanya allosterik inhibitor ini. Ya, jadi ini adalah allosterik site, kemudian active site. Ya, kalau ditempeli dia tidak akan menghasilkan produk. Ya. Nah, tetapi kalau yang menempel itu adalah allosterik aktivator, ya. Jadi kalau ada aktivator, kemudian di sini ada sisi allosteriknya kan, tapi dia yang dimasukin adalah aktivator, yang masuk adalah aktivator. Ya, artinya yang zat yang menggiatkan enzim tersebut. Ya. Kemudian ada substrat masuk, ya, tetap menghasilkan produk. Jadi ada allosterik inhibition, ya, jadi penghambatan allosterik, dan ada aktivasi allosterik. Ya. Oke. Jadi saya bisa simpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim itu adalah suhu, kemudian pH, aktivator dan inhibitor. Ya, tadi ada aktivator allosterik dan inhibitor allosterik juga, ya, sudah dijelaskan. Kemudian ada konsentrasi enzim dan konsentrasi substrat. Nah, ini kamu harus paham tentang grafik. Grafik hubungannya bagaimana? Kalau yang pengaruh suhu kan garis lengkung begini, ya. Jadi ada butuh suhu optimum. Ya, suhu optimum itu rata-rata ya 36, ya, 37. Tapi kalau sudah lewat itu sampai 40 ke atas itu ya namanya enzim itu akan mengalami denaturasi atau rusak. Lalu pH. pH grafiknya apa? Ya seperti ini juga, tapi dia sesuai dengan jenis-jenis enzimnya, ya. Nah, kalau aktivator inhibitor tadi sudah saya jelaskan ada beberapa molekul atau zat yang dapat digunakan sebagai aktivator dan inhibitor. Nah, kalau jenis-jenis inhibitor itu ada 3 tadi, ya, kompetitif dan non kompetitif sama unkompetitif. Sebenarnya kompetitif dan non kompetitif aja, tapi kalau untuk membedakan dari proses kerjanya dibedakan non kompetitif dan unkompetitif. Ya, tadi perbedaannya udah tahu. Oke. Kemudian kalau grafik terhadap konsentrasi enzim gitu, ya, semakin banyak enzim tentunya semakin banyak semakin cepat, ya. Tapi dalam konsentrasi sedikit pun itu enzim sudah dapat bekerja secara maksimal, ya. Kemudian yang terakhir adalah konsentrasi substrat. Yang ini gambar grafiknya seperti ini, ya, menimbulkan feedback effect. Oke, jadi tolong diperhatikan gambar grafiknya. Oke, untuk
yang materi enzim sudah cukup. Nah, ini yang terakhir adalah pembahasan tentang inhibitor saja. Ya, saya rasa sampai sini untuk yang enzim. Ya, apakah Terima kasih ya yang sudah subscribe, like, dan share video ini. Biologi itu menyenangkan.